Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Ada sukacita pagi ini. Ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya tiap-tiap orang itu memiliki pengalaman dengan dosa. Dan olehnya memiliki kesan terhadap dosa, satu dengan yang lain tentu berbeda. Secara pribadi menimbang pengalaman dosa yang tentu saya alami dalam tahun-tahun yang panjang, dosa itu tidak hanya jahat, tapi licik, bahaya, ganas, merupakan satu bencana. Dosa itu menjalar, dosa itu membinasakan. Licik, karena dengan tipu daya, dengan manuver dan trik. Bahaya, sebab dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Demikian dikatakan Alkitab. Ganas, menjalar, karena oleh dosa pula maut menjalar ke semua orang. Bencana, malapetaka, karena akibat yang ditimbulkan adalah kebinasaan di api kekal neraka, saudara. Itu kesan yang saya dapatkan tentang dosa. Seperti dituliskan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Artinya apa? Artinya dosa itu memiliki kuasa dan kuasanya itu sangat kuat, sangat besar, dahsyat, dan bahkan membinasakan, saudara. Dengan demikian, sejatinya dosa itu merupakan ancaman bagi semua manusia. Dosa, saya ulang, menjadi ancaman bagi semua orang. Tapi sayangnya, ironinya, kebanyakan orang, bahkan sebagian besar orang, tidak menyadari betapa bahayanya dosa itu. Lebih disayangkan lagi, lebih ironi lagi, orang-orang Kristen yang sudah mengenal Injil ikut, saudara, tidak menyadari bahwa dosa itu merupakan ancaman bagi hidupnya. Sehingga kalau kita perhatikan
orang percaya, orang Kristen, itu tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada upaya untuk mematahkan atau mengalahkan kuasa dosa. Kalau nyanyi sih Pak, Bu, pinter. Ku diberi kuasa, wah nyanyinya begitu. Tapi enggak pernah ada usaha-usaha yang dilakukan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kebanyakan orang Kristen itu tidak mempersoalkan tentang dosa? Jawabnya karena sebagian besar memiliki pemahaman, memiliki pengertian yang tidak utuh. Atau kalau tidak boleh saya katakan tidak memiliki pemahaman yang benar. Dengan kata lain, pemahaman atau pengertiannya tentang penebusan darah Kristus, tentang karya salib, tentang keselamatan itu belum sepenuhnya benar. Kalau enggak boleh dikatakan salah, saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa dosanya itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidupnya sudah dibenarkan, sudah disucikan oleh darah Yesus. Semisal saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan. Semua sadar kalau kita itu orang berdosa. Tetapi alam bawah sadar mengatakan bahwa dosa itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Enggak perlu dimasalahkan lagi. Karena apa? Ya tadi, karena dosanya sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibenarkan, ditambah lagi pemahaman yang tidak utuh, yang mengatakan kalau percaya dengan Tuhan Yesus, ya pasti selamat, saudara. Suatu saat ketika kita menutup mata, hari hidup kita berakhir, kita pasti masuk surga. Itu sudah didoktrin masuk di sini. Ya. Coba saudara bayangkan dengan pemahaman seperti itu, tentu wajar kalau banyak orang tidak mempersoalkan tentang dosa. Merdeka dari dosa tiap tahun dikhotbahkan, saudara. Ya, tetapi kalau ada orang yang mengajarkan supaya bisa betul-betul merdeka dari dosa itu dengan kata lain apa toh? Bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Bisa hidup tidak berbuat dosa. Bisa hidup kudus. Dicurigai, saudara. Dicurigai mengajarkan keselamatan bisa didapat melalui perbuatan. Apa enggak lucu, saudara? Padahal tidak ada keselamatan tanpa salib Kristus. Enggak ada, enggak ada. Sebaik apapun perbuatanmu, tanpa Yesus mati di kayu salib, you tetap meluncur ke neraka. Tapi faktanya dicurigai, saudara. Orang tidak mau terima. Ya, semua itu sejatinya menunjukkan keberhasilan tipu daya kuasa gelap, tipu daya iblis.
Dan sebagai umat pilihan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mengerti dengan benar ya, bahwa yang ditebus oleh darah Kristus itu adalah perbuatan dosa manusia. Saya mesti ajarkan ini, sampaikan ini berulang-ulang, saudara. Jadi perbuatan dosa ketika manusia itu melakukan sesuatu yang meleset, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, itu kan namanya dosa, saudara. Ya, baik yang menyangkut perasaan, kebencian, itu kan enggak sesuai ya dengan pikiran perasaan Tuhan. Perkataan yang tidak senonoh atau perbuatan, baik itu perbuatan masa lalu yang sedang kita kerjakan atau yang nanti yang kita tidak tahu dan kita kerjakan juga perbuatan dosa itu, semua sudah diampuni oleh darah Yesus. Sudah ditanggung, hukumannya sudah ditanggung, murka Allah sudah ditumpahkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Bahkan untuk semua orang, mereka yang pernah ada di bumi ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang saat ini hidup, ataupun yang akan datang ke dalam dunia nanti. Perbuatan dosanya sudah selesai di kayu salib. Yang jadi persoalan, yang jadi masalah, sekalipun perbuatan dosa sudah diselesaikan melalui karya salib daripada Yesus Kristus, bukan berarti dosa itu sudah kehilangan kuasanya. Bukan, saudara. Dosa masih memiliki kuasa. Kuasa dosa itu masih ada, saudara. Dan dosa masih bisa menjatuhkan, bahkan membinasakan kita. Jangan salah. Dan kuasa dosa itu masih ada di dalam diri manusia. Kuasa dosa yang masih mencengkeram hidup manusia, yang ada di dalam diri manusia, itu namanya kodrat dosa. Itu namanya manusia lama. Itu namanya kedagingan. Itu namanya karakter atau watak kita yang lama sebelum mengenal Injil. Itu kodrat dosa, saudara. Dan kodrat dosa itu tendensius, cenderung untuk kita hidupi, cenderung untuk kita ikuti, cenderung untuk kita lakukan. Ada yang kodrat dosa enggak apa-apa, saudara. Ya, sudah dimatikan kok. Jadi ada kodrat dosa, maksud saya kodrat dosa dalam diri tiap-tiap manusia itu ada yang menonjol, pasti ada. Misal ini, kodrat dosanya tentang kebencian. Wow, itu kuat. Begitu itu dipicu dengan satu kejadian kecil saja langsung benci, saudara. Ada juga yang kodrat dosanya tentang amarah.
Biasanya orang ini emosional. Ada yang kodrat dosanya, yang menonjol, yang kuat itu iri hati. Dikit-dikit iri. Lihat saya berdiri di sini aja iri, saudara. Ya saudara, padahal kan gak ada hubungannya. Tangkep saudara ya. Tiap-tiap orang itu beda, itulah karakter atau watak jelek kita. Ya. Tanpa kita sadari, ya itu seringkali kita hidupi. Akhirnya melahirkan yang namanya perbuatan dosa. Ya, kecenderungan itu tetap ada. Pertanyaannya, lalu bagaimana Pak? Apakah Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Jawabnya iya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali di awan-awan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menebus dosa manusia? Enggak, saudara. Enggak, dia memang datang. Tetapi dia datang yang kedua sebagai raja, sebagai hakim yang menghakimi. Ya. Di dalam Lukas 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan segala kekuasaan, siapa sih yang punya kuasa? Raja. Dengan segala kemuliaan, siapa yang punya kemuliaan? Raja. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama bukan sebagai raja. Dia tidak datang dengan membawa kekuasaan, tapi dia datang sebagai hamba. Saudara, beda. Di dalam Wahyu 22 ayat 12 hal senada juga dikatakan, di mana dikatakan, yaitu dikatakan sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebagai hakim, yang benar dikasih upah, yang enggak benar diberi hukuman, saudara. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Pak, siapa yang mesti mengalahkan kuasa dosa? Siapa yang bertanggung jawab atas kodrat dosa? Yang bertanggung jawab adalah kita semua. Umat pilihan Allah, orang Kristen, kita sendiri bukan Tuhan. Tuhan sudah melakukan bagiannya, dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Darahnya sudah menyucikan kita, sudah menebus perbuatan dosa kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas kodrat dosa itu. Atas manusia lama itu, atas keinginan daging itu. Makanya dalam Efesus 4 ayat 22 dituliskan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu kamu, bukan Tuhan. Kamu, katakan sama-sama aku. Aku, ya, bukan orang lain, bukan gembala, ya, bukan pasangan hidupmu, bukan orang tuamu, tapi aku, kamu. Kenapa? Karena kehidupan kamu yang dahulu dipenuhi dengan berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan
Tuhan, yang dipenuhi dengan hawa nafsu, dan itu akan membawa kamu kepada keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, yang akan membuat kamu binasa atau mengalami kebinasaan. Jadi yang harus menanggulangi, yang harus mematikan ketika mau muncul amarah, diam sebentar supaya enggak jadi marah. Muncul lagi keesokan harinya pengen marah, diam lagi sejenak, hening sejenak, enggak jadi dilakukan lagi. Lama-lama kodrat dosa amarahmu itu akan mati, enggak akan muncul lagi. Itu namanya menanggulangi kodrat dosa, dan itu wilayah saudara dan saya, bukan wilayah Tuhan. Ya, saudara yang dikit-dikit muncul rasa tidak suka, benci, harus dibuang, jangan dituruti. Saudara yang kerap kali memiliki pikiran yang tidak senonoh, ketika baru mau muncul, jangan diikuti. Muncul lagi Pak, muncul, jangan dituruti lagi. Apa cuman 2 kali Pak? Enggak, berkali-kali. Setiap muncul harus jangan dituruti. Itu namanya upaya menanggulangi kodrat dosa. Sampai di satu saat saudara merasa tidak bisa berpikir yang tidak senonoh. Tidak bisa berpikir yang jahat. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Amin. Penyelesaiannya seperti itu. Itu bagian kita. Bagian Tuhan sudah selesai. Bagian kita harus ada yang diselesaikan. Pertanyaannya, kalau enggak diselesaikan, kalau enggak ditanggulangi, gimana Pak? Kalau tidak ditanggulangi, tentu kita tidak bisa selamat Pak, Bu. Ya, saya harus sampaikan secara jujur, kita tidak bisa selamat. Berarti saya enggak bisa masuk surga Pak, kalau mati. Tunggu dulu, kalau kita bicara selamat, itu kita bukan bicara masuk surga doang Pak. Ya, selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan Allah. Segambar artinya pikiran dan perasaannya itu cocok terus dengan Allah. Hubungannya, komunikasinya dengan Allah baik. Karena manusia memberontak, ya gambarnya itu rusak. Yang rusak apanya? Pikiran dan perasaannya. Enggak lagi cocok dengan Tuhan, tapi berlawanan. Sehingga tadinya ketika dirancang, manusia itu sebagai makhluk yang tidak bisa binasa atau manusia kekal, ya. Karena berontak, tadinya tidak bisa binasa, jadi bisa binasa. Yang tadinya selamat, jadi tidak selamat. Allah, ya, dengan perbuatannya yang besar, ya, Dia memberikan putra tunggalnya, keselamatan di dalam Kristus. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, kita akan dikembalikan ke rancangan semula. Supaya tadinya yang diciptakan selamat atau bersifat kekal, tidak bisa binasa, karena dosa jadi tidak selamat, maka ketika percaya kepada Yesus, bisa beroleh keselamatan, ada harapan baru, dikembalikan ke rancangannya semula, menjadi kembali segambar dengan Allah. Halo, saudara bisa ngerti? Tahu ya saudara ya? Nah, ketika ya kodrat dosa itu tidak kita selesaikan, maka
Kita tidak bisa segambar, kalau tidak bisa segambar, pikiran dan perasaan kita itu tidak bisa ngerti pikiran dan perasaan Allah. Kita nggak bisa ngerti apa toh yang dimau Tuhan dalam hidupku, apa toh yang harus dikerjakan yang dimau Tuhan. Kita nggak ngerti. Dengan demikian tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa. Nggak mungkin wong karepe ora mudeng kok ngerjake. Tahu ya, ibarat Pak Darsono nyuruh saya sing dikongkone ra mudeng bagaimana ngerjakan, enggak bisa. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, Matius 7, 21 sampai 23 mengatakan kita itu tidak dikenal. Kowe iki sapa? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Karena bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang bisa nyanyi di gereja, bukan mereka yang bisa bernubuat dalam nama Yesus, bukan mereka yang bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Padahal karena kodrat dosa kita nggak bisa mengerti, apalagi melakukan kehendak Bapa. Lah nanti kalau Tuhan Yesus datang, Pak, kita diangkat enggak? Ya coba saudara pikir sendiri. Mestinya sih ya enggak kalau menurut saya. Apa ya toh Pak? Lah karena di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, mungkin ini bisa ditampilkan tolong. Dikatakan bahwa kiranya dia menguatkan hatimu. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ayat-ayat kayak begini jarang sekali saudara dikhotbahkan. 1 Tesalonika 3 ayat 13 bisa ditampilkan. Ya, kiranya dia menguatkan hatimu supaya, baca sama-sama, tak bercacat dan kudus. Dengan kata lain apa? Merdeka dari kuasa dosa. Kodrat dosa itu harus ditanggulangi di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kapan? Kedatangan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, yang diangkat itu yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dengan semua orang kudusnya. Pertanyaan yang bisa muncul, mungkinkah kuasa dosa itu dikalahkan? Mungkin apa enggak sih kita itu sebagai orang yang percaya Yesus mengalahkan kuasa dosa, menanggulangi kodrat dosa? Mungkinkah kodrat dosa itu dimatikan? Jawabnya bagi umat pilihan, bagi orang yang percaya kepada Yesus sangat mungkin. Katakan aku bisa. Sama-sama. Bisa enggak saudara mengalahkan kodrat dosa? Bisakah saudara menanggulangi kodrat dosa? Aku bisa. Kenapa bisa? Tadi kata pujian yang saya dengar, kalau saya enggak salah, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Betul? Apa lanjutannya? Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Lah saudara enggak berusaha bagaimana menghancurkan saudara. Tapi sebetulnya saudara sudah diberi kuasa. Ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dituliskan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, artinya memberikan. Kuasa ilahi artinya kuasa dari Allah. Ya, telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Everything. Yang berguna, maksudnya yang dibutuhkan untuk hidup
hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh artinya untuk hidup kudus. Supaya bisa tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan kalimat lain, supaya kita itu bisa merdeka dari dosa. Supaya kita bisa menanggulangi kodrat dosa. Supaya kita bisa mematikan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Oleh pengenalan kita akan Dia. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita diberi kuasa ilahi, saudara. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu, artinya karena kita diberi kuasa Allah. Ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, bukan kodrat dosa. Supaya kamu hidup dalam kodrat Allah, supaya kamu bisa kembali ke rancangan semula, bisa sepikiran, bisa ngerti karepe Gusti. Sehingga luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sehingga kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu dan keinginanmu, maksudnya begitu. Ada dua kata kunci dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Di ayat 3 kata kuncinya segala sesuatu. Allah itu memberikan segala sesuatu. Di ayat 4 diulang dengan kata yang lain, janji-janji yang berharga. Yang olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang oleh karena janji-janji yang berharga itu, yang oleh karena kuasa ilahi itu, kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya kita bisa menanggalkan beban dan dosa kita. Pertanyaannya, segala sesuatu itu apa? Janji-janji yang berharga tadi apa? Lah banyak orang Kristen nggak ngeh, pikirnya janji-janji yang berharga itu berkat-berkat jasmani. Supaya bisa hidup menikmati dunia ini, padahal dunia ini cuma 70 tahun, saudara. Dibandingkan dengan kekekalan, ya wes, judulnya luput, saudara. Ya. Segala sesuatu itu apa? Yang pertama, Injil. Katakan sama-sama Injil. Ya, Injil itu apa? Injil itu kekuatan Allah, power of God. Kekuatan Allah itu Injil. Firman itu loh kekuatan Allah. Itu menyelamatkan, kata Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bunyinya begitu. Kayaknya ditulis juga sih. Lah, ya. Jadi tanpa Injil, tanpa firman, ya, you nggak bisa hidup suci, nggak bisa menanggulangi kodrat dosa. Marahmu akan tetap marah, ketidaksabaranmu tetap tidak sabar, emosimu tetap meluap-luap. Karena you nggak punya firman. Enggak punya. Firman ini Injil harus dimiliki. Saudara yang serakah masih tetap serakah, saudara. Saudara yang tidak bisa ngampuni tetap enggak bisa ngampuni. Kenapa Pak kok saya enggak bisa ngampuni? Jawabnya sederhana. Karena you enggak punya Injil, enggak punya firman. Dengar sih dengar, tapi kan kabur oleh angin, saudara. Enggak sampai dimiliki. Padahal ini the power of God, kekuatan daripada Allah. Maka saudara harus bangun kesukaan atau kebiasaan untuk baca dan renungkan firman. Bangun, karena tanpa dibangun enggak bisa. Semakin saudara tunda, semakin saudara enggak lakukan. Amin. Yang kedua adalah Roh Kudus.
Ini janji yang berharga. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga pesan kepada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, kamu tetap di Yerusalem. Ya, tunggu, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirimkan penolong yang lain untuk menyertai engkau. Ya. Dan ketika Roh Kudus itu datang, ya engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Itu janji, saudara. Janji yang berharga, bahkan sangat berharga. Karena bicara Roh Kudus itu rohnya Allah. Roh Allah semesta alam, jadi ini berharga banget, saudara. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, namanya saja roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kamu itu akan dituntun jalan hidupmu. Makanya firman dikatakan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Ya kan? Firman, lah yang nuntun itu roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. You mesti begini, you mesti begitu. Maka setiap kita harus melatih kepekaan kita akan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu disuarakan dalam setiap orang, bukan hanya kepada hamba Tuhan atau orang-orang khusus. Saudara itu bisa mendengar suara Tuhan kalau saudara ngelatih. Kalau enggak dilatih ya enggak bisa. Saudara, naik sepeda aja enggak dilatih ya enggak bisa. Jangan lagi mendengar suara Tuhan, saudara. Betul, saudara? Kadang kita mendengar, tapi diabaikan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ada suara, jangan. Tapi kita wes pisan tok rapopo, tetap dikerjake. Itu sebetulnya sama dengan tidak mendengar tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran supaya kita betul-betul benar, sungguh-sungguh benar, tidak menuruti manusia lama, ya, menanggulangi kodrat dosa. Itu peran Roh Kudus dan firman, saudara. Amin. Yang ketiga, penggarapan Allah. Ya, ini sebagai parameter. Ada firman, Roh Kudus menuntun. Pertanyaannya, taunya gimana? Kalau hidupku ini sudah benar, harus ada ujian, saudara. Lah ujiannya itu melalui setiap kejadian, setiap peristiwa hidup yang menyakitkan, saudara. Ibrani 12 ayat 10 dimulai dari ayat 8 dikatakan kalau orang tua saja mendidik anak-anaknya, ya kan, dengan cara yang dalam kurun waktu yang singkat, yang pendek, ya, apalagi Bapak di surga. Dikatakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua di dunia pasti mendidik anaknya, waktunya singkat. Dengan apa yang mereka anggap apa? Baik. Ada orang tua yang mengajarkan anaknya yang enggak baik? Enggak ada. Tetapi Allah menghajar. Artinya apa? Mendidiknya dengan peristiwa yang tidak nyaman, penderitaan, disalah-salahke terus, ya, difitnah, ya, disakiti, dibuat menderita, usahanya nek perlu digawe kukut, wes ora penak we blas. Tetapi itu semua dimaksudkan untuk mendidik kita supaya kita ngerti loh, ya, bahwa
Jalan Tuhan itu harusnya seperti ini. Manusia lamaku yang masih nongol ketika menghadapi ini apa? Harus tidak dituruti. Biasanya terus nyari sing salah sapa, wong aku ora salah, sing salah kan kae gitu ya. Seringkali kita gitu. Tindakan yang salah lagi seringkali kita justru malah undur meninggalkan Tuhan. Tuhan ketawa, lah tenan jebule agek sampai kono. Ya sekolah betul enggak saudara? Terus enggak berdoa, enggak ke gereja, ya selengkat-selengkot. Aduh, luput saudara. Ya, padahal dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Saya percaya saat ini di antara saudara ada yang sedang dihajar oleh Tuhan. Saudara mungkin sedang bebannya berat, bahkan sangat berat. Ada yang bebannya soal keuangan, ada yang bebannya soal anak, ada yang bebannya soal pergumulan hidup. Mungkin pasangan, ya, pekerjaan. Ingat saudara, disitulah manuver kuasa gelap, disitulah manusia lamamu itu akan cenderung muncul. Mbok tahan-tahan kadang-kadang susah tetap muncul, enggak apa-apa, segera minta ampun, tapi jangan sampai muncul lagi. Tanggulangi, dikatakan di sini, untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita itu bisa sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, itu maksudnya. Berat enggak saudara? Enggak berat, berat sekali judulnya. Tapi kita dikasih kesanggupan, janji-janjinya itu berharga. Kuasa ilahinya itu menyertai kita. Namun tetap ada hambatan. Amin. Hambatannya apa? Hambatannya apa ya? Hambatannya adalah pola pikir. Katakan sama-sama, pola pikir, mindset. Pola pikir yang tidak mempercayai firman. Saya ulang, hambatannya adalah pola pikir yang tidak mempercayai firman. Tadi dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Bahkan Injil itu menjadi tujuan daripada hidup setiap orang. Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Artinya supaya hidup setiap umat pilihan itu sesuai dengan firman, saudara. Lah hambatannya pikiran yang tidak mempercayai firman. Udah kalau orang percaya seperti ini, kertu mati saudara. Ora ono menange. Lah mbok mau nyanyi ku diberi kuasa peng 1000 kali, ya tetep saudara. Isik ngamuan, isik selengkat-selengkot saudara. Percaya saya. Ya. Pola pikir ini harus diubah dulu, saudara. Coba klik. Ya, kita itu seringkali pertanyaannya begini, bagaimana atau seperti apa toh contoh pola pikir yang tidak mempercayai firman? Ya. Kebanyakan orang percaya, orang Kristen itu tidak mempercayai bahwa kita itu bisa memenuhi standar kesempurnaan daripada Bapa. Sempurna seperti Bapa itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Lah padahal firman-Nya mengatakan Matius 5:48, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan menyamai Bapa yang maha segalanya, tetapi sempurna di sini dalam standar atau ukuran Bapa.
Orang Kristen yang baru dengan orang Kristen yang lama standarnya beda. Yang lemah fisik dengan yang enggak beda. Yang diberi sedikit dituntut sedikit, yang diberi banyak dituntut banyak. Sempurnanya standarnya beda-beda, tapi kadung saudara, kadung enggak mempercayai firman, ya wes. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk hidup kudus. Padahal firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dobol wipret. Lah piye sudah seperti itu kok. Lah ini firman loh. Kok enggak dipercayai? Padahal yang namanya kudus itu sesuai pikiran dan perasaan Tuhan. Bukan menyangkut kesendirian di tempat yang sunyi, tidak makan, tidak minum, meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Enggak, saudara. Saudara datang terlambat saja itu tidak kudus. Karena Tuhan tidak menghendaki itu kok. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi karena tidak pernah diperkarakan dan tidak percaya firman, ya tekone telat terus saudara. Karena kepagian Pak ibadai, ya udah sekarang diganti jam 9, tekone tetap 9:15. Aslinya begitu saudara. Dan mereka sudah biasa karena pola pikir tadi, dosanya sudah diampuni. Percaya Yesus pasti selamat. Udah kertu mati saudara. Amin. Kita itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Contohnya mana? Padahal 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Clear, jelas banget kok saudara. Lah saudara tetap di dalam Tuhan enggak? Kalau saudara tetap di dalam Tuhan, orientasi hidupmu itu hanya Tuhan dan kerajaannya, pasti bisa. Tapi karena sudah enggak percaya dulu, ya enggak bisa. Lah untuk percaya apa ya perlu disogok, disuap. Saudara, disuap dengan berkat dulu, berkati. Malah soyo adoh. Nggak mendekat malah semakin jauh saudara. Kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya bagi umat pilihan, bagi orang Kristen benar-benar merdeka dari dosa. Dengan kata lain mengalahkan kodrat dosa itu merupakan keniscayaan. Sesuatu yang sangat mungkin, possible, sangat mungkin saudara. Apa ya toh Pak, sebagai manusia saya enggak sanggup, betul ya. Dengan kekuatanmu kamu enggak bisa. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 25 dan 26 mengatakan, ini pertanyaan murid-murid Yesus ketika Tuhan Yesus menyuruh pemuda kaya yang sudah taat untuk menjual hartanya dan dibagi kepada orang miskin, lalu ikut Yesus. Pemuda kaya itu dikatakan pergi karena hartanya, meninggalkan Tuhan karena hartanya banyak. Murid-murid tahu kalau seperti itu pemuda kaya tadi pasti tidak selamat. Maksudnya tidak bisa sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Maksudnya tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula, itu selamat. Maka murid-murid Tuhan Yesus tanya, kalau begitu Tuhan Yesus, Guru, siapa yang dapat diselamatkan? Jawab Tuhan Yesus gimana? Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Katakan amin.
Katakan amin. Saudara nggak usah rendah diri. Saudara jangan pesimis. Tetapi percayalah dengan kekuatan Allah kita disanggupkan. Ya, ketika kita percaya di dalam Yohanes dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sana pakai kata asli exousia, artinya kesanggupan, diberi kesanggupan untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa? Anak-anak yang mewarisi karakter Bapaknya. Amin saudara. Like father, like son. Begitu orang tuanya, begitu juga anaknya. Buah tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Kalau kita masih jatuh jauh dari pohon, berarti kita belum anak-anak Allah. Padahal kita diberi kesanggupan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Lebih dari itu, kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga berjuang untuk menghidupinya.